kita seperti biasa kita akan bahas materi baru di bab 2. Jadi model pembelajaran kali ini yaitu problem basic learning. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Perhatian, siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut materinya, untuk lebih semangat lagi, kita menyanyikan dulu satu buah lagu nasional kita, ya, Garuda Pancasila. Boleh berdiri semua? Sambil tepuk tangan ya. Garuda Pancasila, lagulah penjunjung proklamasi. Pak Guru cek dulu kehadiran ya hari ini ya. 11.42. Oke, tolong dengar namanya. Apon? Hadir Pak. Apregilan? Hadir Pak. Untuk materi hari ini kita akan bahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Tapi terlebih dahulu Pak Guru mau tanya dulu, ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas materi di bab 1, ya. Ada yang masih ingat materi kita? Nur Hayati. Jadi kaitkan dengan materi kita hari ini tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dengan materi kita yang minggu lalu. Silakan. Materi kita minggu lalu yaitu mengenai kasus pelanggaran HAM, di mana kasus pelanggaran HAM itu mencakup dua faktor. Yang pertama faktor dari dalam yaitu faktor internal, dan faktor dari luar yaitu faktor eksternal. Kaitannya dengan materi kita hari ini yaitu demokrasi. Materi kita minggu lalu selain membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM juga membahas tentang upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, di mana upaya pemerintah dalam menegakkan HAM yaitu membentuk Komnas HAM, Instrumen HAM, dan Pengadilan HAM. Kaitan materi kita yang minggu lalu dan hari ini adalah upaya penegakan HAM dengan cara menegakkan supremasi hukum. Beri aplaus dulu. Luar biasa sekali ya. Jadi itulah kaitan materi kita minggu lalu tentang pelanggaran HAM, dan hari ini kita membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Tujuan pembelajaran kalian itu hari ini yang pertama itu menganalisis makna hakikat demokrasi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi minimal 2 klasifikasi demokrasi dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga membandingkan. Jadi kalian harus bisa membandingkan bentuk demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung dalam proses penyaluran kehendak rakyat dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menyimpulkan hasil analisis dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Next. Ya, jadi ini hakikat demokrasi, di mana kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Yunani, yang mana kata demos berarti rakyat dan kratos atau pratein yang artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi ini bisa diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Jadi yang kedua, di sini ada pendapatnya Abraham Lincoln, ya. Nah, seorang pakar Abraham Lincoln ini menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang artinya rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik. Cukup. Jadi rakyat dengan serta merta ya. Sekarang silakan bagi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang Pak Guru bagi minggu lalu, pembagian kelompok yang secara heterogen. Ya, silakan kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5 di belakang. Silakan. Jadi tentang demokrasi, masih tentang demokrasi, di mana wujud demokrasi di sekolah, contohnya seperti ini, pemilihan
sosis. Kemudian kalau di masyarakat contohnya seperti Pemilihan umum. Dan demokrasi juga ya diklasifikasikan menjadi 3, ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi Gabungan. Kemudian demokrasi juga melalui penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung dan demokrasi Tidak langsung. Nah, dan sekarang Pak Guru akan tayangkan video ya tentang unjuk rasa mahasiswa. Jadi tugas kalian di sini sebentar Pak Guru akan bagikan lembar kerjanya LKPD ya, ada 2 LKPD-nya, ada LKPD 1 dan LKPD 2, dan silakan dijawab sesuai dengan instruksi yang berada di LKPD. Perhatikan tayangan video berikut ini. Jadi perhatikan yang sama dan silakan kalian mencari pertanyaan ya yang bisa kamu masukkan dalam LKPD itu dan ikuti instruksi yang sesuai yang ada di LKPD itu ya. Jadi sekarang tugas kalian silahkan identifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berhubungan berkaitan dengan video barusan yang Pak Guru tampilkan. LKPD yang barusan Pak Guru bagikan itu di situ kalian rumuskan analisis sesuai dengan apa tayangan video yang barusan Pak Guru tayangkan, dan kemudian gunakan media pembelajaran yang kalian punya ya, bisa melalui buku paket atau bisa melalui internet ya. Yang bawa handphone boleh menggunakan internetnya. Oke. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, jadi silakan kelompok mana yang mau duluan? Oke, kelompok 3. Silakan presentasikan hasil analisis dari kelompok kalian. Menurut kami, kerusakan yang dilakukan mahasiswa secara membrutale kepada kantor DPR RI tidaklah mereka inginkan, tetapi mereka dipaksa untuk melakukannya karena keputusan yang dikeluarkan oleh ketua maupun anggota DPR merupakan. Oke, beri aplaus. Ya, jadi setelah semua melakukan presentasi, sekarang waktunya tanya jawab. Jadi setiap kelompok yang berhak menanyakan, melontarkan satu pertanyaan kepada kelompok lain, dan yang lainnya kalau disimak ya, siapa tahu mau memberikan saran, masukan terhadap apa jawaban dari kelompok penanya. Oke, silakan saya beri kesempatan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 mau bertanya sama kelompok apa? Mau bertanya sama kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Oke, silakan. Stand please. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Adapun pertanyaannya yaitu, solusi apa yang harus dilakukan Ketua DPR beserta anggotanya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Itu jawabannya, pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai. Ya. Gimana penanya? Sudah dipaham ya?
Oke, silakan berembuk. Pak Guru kasih waktu 30 detik dari sekarang. Sudah. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan daripada kelompok kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yaitu, pertama, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mendukung unsur-unsur kesadaran berketuhanan yang Maha Esa. Menolak Mungkin saya kembalikan dulu ke penanya mungkin. Ada Ya. yang ingin kami tambahkan, Pak? Oke, silakan. Tujuan dari demokrasi Pancasila yaitu menciptakan keseimbangan peri kehidupan individu dan masyarakat, jasmani, rohani, serta lahir dan batin, dan hubungan antara sesama manusia dan sesamanya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Sekian. Oke, sudah dipahami pertanyaannya? Apa yang menyebabkan demokrasi? Silakan. Yaitu unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat Apakah ada kelompok yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Yang bisa ada yang mau mulai? Ayo Pak. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Baiklah, kesimpulan dari kelompok kami tentang pembelajaran demokrasi, yaitu demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan perkembangan dan perbuatan hukum. Ya, jadi sekarang Pak Guru mau merefleksi kegiatan kita untuk hari ini. Jadi ada di sini lomba kerja untuk refleksi. Silakan dijawab ya sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Kesimpulan pelajaran untuk hari ini untuk di bab 2 ya, demokrasi, sistem demokrasi kita, hakikat demokrasi. Kalau tidak memiliki beberapa prinsip ini ya, negara kita tidak akan menjadi negara yang demokratis yang sesungguhnya, di mana tadi hasil pekerjaan kalian, hasil diskusi kalian, bagaimana kalian menyampaikan masalahnya, bagaimana kalian bisa menjawab pertanyaan dari temanmu. Jadi Pak Guru bisa menyimpulkan di sini. Jadi Pak Guru akan mengumumkan ya kelompok terbaik untuk hari ini, dan ada reward yang Pak Guru akan kasih, yaitu coklat. Jadi kelompok yang terbaik untuk Pak Guru itu ada di kelompok 3. Kemudian terbaik kedua ada di kelompok 5. Jawab diri pertanyaan kita hari ini. Perhatian, siap, gerak. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.